Saudara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf membuka pelatihan petugas pelaksana ibadah haji PPIH tahun 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Menteri Haji Gus Irfan resmi membuka diklat PPIH 2026 didampingi oleh Wakil Menteri Haji Daniel Anzar Simanjuntak. Sebanyak 1.636 petugas haji Kementerian Haji dan Umroh tahun ini mengikuti pelatihan. Pendidikan dan pelatihan akan dilakukan mulai dari tanggal 10 hingga 30 Januari 2026. Materi yang akan diajarkan mulai dari baris berbaris, mekanisme pelayanan jemaah di embarkasi, alur pelayanan di Arab Saudi, baik transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, perlindungan jemaah hingga pembelajaran bahasa Arab. Diklat kali ini saudara dibuat lebih lama karena ingin mempersiapkan petugas haji dengan sebaik-baiknya. Kenapa kita membentuk diklat ini? Karena kita pahami bahwa tahun lalu banyak keluhan dari jamaah maupun teman-teman lain bahwa petugas haji kurang responsif, kurang profesional dan sebagainya. Hari ini kita mulai diklat 30 hari. 20 hari di sini, 10 hari online. Itu pun belum selesai, dilanjutkan dengan online berikutnya terkait dalam penyiapan bahasa Arab buat mereka. Informasi berikutnya, sebuah tongkang pengangkut batu bara hanyut hingga menabrak kapal nelayan di Pelabuhan Ikan Banjaraya, Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tongkang dalam kondisi kosong tiba-tiba hanyut ke arah dermaga tempat pelelangan ikan Banjaraya. Sebelum menghantam, tongkang tersebut menabrak sejumlah kapal nelayan yang sedang sandar di dermaga. Angin kencang dan hujan deras menyebabkan tali pengikat kapal putus. Akibatnya, tongkang terombang-ambing hingga menabrak kapal nelayan. Pihak Syah Bandar dan Polairut sudah meminta keterangan saksi dan kapten kapal. Kerugian kapal nelayan diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Waktu kejadian kan waktu itu angin kencang, ribut, anginnya angin barat. Habis itu kan kami berteduh di pelabuhan ini. Kemudian melihat ada tongkang mepet. Habis itu kita lihat mau mepet ke polotok kita. Kebetulan polotok kita ada 2 kan. Habis itu kita masing-masing pergi melarikan plotok kita masing-masing. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Nene Ama. Dan saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Pengeluaran yang tak sebanding dengan pemasukan dinilai jadi faktor utama pekerja Gen Z menjalankan 2 pekerjaan atau bahkan lebih, alias polyworking dan side hustle. Benarkah generasi muda lebih cepat beradaptasi atau imbas desakan ekonomi? Kalau dibilang capek ya pastilah semuanya capek. Cuman itu kan jadi resiko. Ya kalau capek bener ya paling ngojolnya saya istirahat dulu sehari gitu, besoknya baru ngepres lagi. 60 menit Special Report, Minggu 11 Januari pukul 6 petang di Kompas TV. Sesaat